kuliner Bengkulu itu berkaitan dengan lingkungan setempat ya. Karena kita posisi di pantai, pasti berkaitan dengan batang pohon kelapa, kemudian juga dengan ikan. Ditambah lagi dengan kalau dia agak berdalam sedikit, ada air sedikit, pasti ada keladinya di situ kan, makanan. Nah, ini juga menjadi suatu pemikiran bahwa orang-orang tua kita dulu, kearifan lokal, bahwa ya makanan itu harus diramu, dibentuk menjadi sebuah makanan yang enak dimakan dan juga punya ciri khas. Pendap itu adalah makanan khas Bengkulu. Kalau kita sedikit bicara flashback ke belakang, makanan ini berasal dari daerah Krui, kemudian menyebar di pesisir. Ini terkaitnya karena bahan baku ya, karena daerah pesisir ikan banyak. Tentunya kita akan berpikir bagaimana makanan ini diawetkan sehingga itulah mungkin jadi cikal bakal pendap ini. Kalau namanya tuh karena ikannya difermentasi, dipendap kata orang Bengkulu. Disimpan 1 malam gitu, besoknya baru dibungkus sama bumbu-bumbu. Ditambah lagi ketika jalur rempah mulai di Bengkulu, nah kita sudah mengenai rempah. Seperti merica, lada itu kan nomor 1 kita waktu itu. Nah ini juga yang diramu dengan makanan-makanan yang ada sekarang ini. Tahun 30-40-an sudah ada ya. Kita tahu bahwa Soekarno sendiri suka makan itu ketika dia di Bengkulu kan. Berarti tahun 38 sampai 42 itu sudah ada pendap. Pengaruh Indianya ada. Karena setiap masakan dari timur itu pasti ada rempahnya. Nah, itulah. Makanya kemungkinan abad ke-8 18 itu sudah banyak pengaruh yang datang ke Bengkulu bahwa makanan itu sudah diperkenalkan atau sudah mulai dikenal oleh masyarakat Bengkulu. Kalau dulu belumlah ke masyarakat luas, tapi acara-acara adat itulah mungkinnya ada yang pesta, nikahan, keluarga masak pendap gitu. Makanan yang khas ya, khas dan khusus ketika ada acara-acara tertentu. Acara ritual mungkin perkawinan ada di situ ya, upacara daur hidup lah. Mungkin di upacara 7 bulanan kalau tradisinya ada gitu kan, ada di situ. Kemudian juga mungkin acara-acara resmi yang lain, makanan ya, khusus ketika ada makan nasi ya. Bukan makanan kuenya, tapi ketika ada nasi pasti muncul pendap itu. Ketika acara-acara resmi pasti itu disajikan, karena itu makanan tradisional kita. Karena kaitan itu dengan nanti akan ada ikan, kepala ikan, nah itu ditambah lagi dengan pendap dan sayurnya. Itu juga sebagai pelengkap dari makanan. Kalau pesta dulu wajib makan pendap tu dikecek tradisi kelak tidak. Tapi orang ndak, orang makannya. Pokoknya kalau taruh pendap habis orang makan orang ndak. Tapi ketika ada arena API, Asosiasi Pesona Indonesia, tahun 2020 dari 34 provinsi, makanan pendap itu favorit nomor 3. Pendap itu makanan khas, ciri khas Bengkulu. Pendap sendiri unik, itu pendap dibungkus oleh daun keladi. Itu sangat unik sekali. Ini
bikin pendap tuh ikannya ikan mati daging. Sepertinya kan kalau ikan segar kan diperam dulu sampai semalam kan. Nah itu kalau tidak ada diperam jadi kurang enak. Di hotel ataupun di restoran-restoran, ikan yang kita pakai pun juga ikan yang fresh dan juga tanpa tulang. Jadi ikan yang udah kita fillet, baik itu tuna ataupun cakalang, itu bisa kita pakai. Jadi rasanya, taste-nya pun juga akan lebih dapat ya untuk masyarakat luar daerah Bengkulu. Yang lemaknya tuh ikan tenggiri, ikan terusan. Yang lemaknya ini ikan terusan tuh. Oh, tulang-tulangnya tuh kan lembutnya. Tidak ada banyak, bukan seperti tulang ikan kerong, ikan apa, tidak. Itu tuh khusus ikan buat pendapnya. Intinya adalah ikan yang tidak banyak duri. Dibuat dari bumbu-bumbu yang lengkap seperti kencur, jahe, kunyit, laos, serai, daun jeruk, kelapa goreng, cabai rawit, cabai merah. Digiling sampai halus. Kalau kita sebagai chef, kita akan olah pendap itu dengan sesuai dengan lidah tamu-tamu kita. Ya, terutama tamu-tamu yang memang itu di luar dari Bengkulu. Jadi kita bisa olah, dan pembeda bumbunya adalah biasanya kalau kita olah, kita tambahin dengan bumbu rempah yang lainnya. Kita tambahin dengan daun jeruk, daun salam, dan juga tomat, dan juga daun bawang. Agar apa? Amis yang ada di ikan itu akan sedikit menetralisir bau amis. Ikan campur bumbu dibungkus daun keladi. Daun keladinya minimalnya 9 atau 10 lembar. Dan bungkus daun pisang dimasak sampai 8 jam. Dikecek sulit, ya sulit. Karena masaknya kan sampai 8 jam, 9 jam. Untuk pendap sendiri secara tradisional itu prosesnya bisa 8 jam ya, kurang lebih 8 jam prosesnya. Jadi kalau untuk masalah masak secara tradisional yang 8 jam itu dengan slow cooking, apalagi masaknya dengan kayu, itu pasti akan menimbulkan aroma yang sangat bagus sekali. Kalau di hotel sendiri kita masak dengan kukusan biasa, kurang lebih ya 5-6 jam itu sih udah bisa, karena beda dengan masak yang ada secara tradisional. Di situ ciri khasnya pendap. Beda dengan pepes yang ada di Jawa ataupun Bali. Pepes hanya cukup dengan daun pisang dan bumbu dan ikan tanpa ada kelapa. Kalau pendap itu khusus Bengkulu. Tempat lain itu namanya ikan pepes. Nah bedanya kalau pepes itu ikannya besar, ya, ditumbuk, dari bumbunya ditumpuk. Nah kalau yang namanya pendap, bumbunya yang banyak, ikannya yang tidak banyak. Kalau pala itu pakai cukur, dipakai seperti legui, bawang putih, bawang merah. Dah tuh ikannya kecil-kecil bisa. Kalau pendap kok tidak bisa ikan kecil, banyak tulang. Jadi ada inovasi baru, namanya tetap pengolahan ikan dan kelapa dan berbagai nama tadi. Sehingga punya inovasi ini yang kita perlukan. Sehingga orang tidak monoton loh. Pendap dari abad ke abad ginilah gitu kan. Nah seperti sekarang topping-toppingnya apa. Kita bisa tampilkan pendap tersebut memiliki satu ciri khas lagi dengan plating yang bagus, dengan penyajian yang bagus, dikemas yang bagus, itu akan meningkatkan value untuk pendap itu sendiri. Dan harganya pun mungkin akan bisa berubah dari harga yang mungkin biasanya dijual di pasar-pasar ataupun di pedagang-pedagang kaki lima pada umumnya. Ketika udah dikemas di hotel ataupun di resto, itu akan menjadi makanan yang memang value-nya akan naik.
Dan juga prosesnya juga sangat menarik. Kan itu tadi, dia tidak bisa sembarangan yang bikin, ya, karena punya yang orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mengolah ikan digabung dengan kelapa, digabung dengan merica, kunyit, lengkuas, dan juga dengan asam jawa dan juga dengan keladi tadi. Pendap tuh kalau tidak ada pakai daun keladi, tidak lemak pendapnya. Jadi namanya pendap itu pakai daun keladi. Kita tahu bahwa keladi itu kadang-kadang dapat yang gatal kan. Nah, dengan proses yang orang pengetahuan yang besar ini, maka diolah sehingga makanan tersebut menjadi makanan yang lezat dan tidak gatal ketika kita makan. Karbohidrat di sini, tapi bagi kotak gitu ya, 1 cm 1 cm. Keladi dari sisi warnanya banyak ya. Ada yang keladi putih, kemudian keladi hitam, setengah hitam. Nah, tadi yang menentukan dia bisa dimakan atau tidak adalah kandungan nutrisi yang pertama. Jadi nutrisi umum yang ada pada keladi, dan ini hasil dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa utamanya adalah protein, kemudian tentu pati atau karbohidrat. Pendap sendiri itu butuh proses yang agak lumayan lama karena memang pendap itu dibungkus dengan daun keladi, dan daun keladi itu mengandung suatu zat yang itu memang menyebabkan gatal. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam pengolahan pendap. Yang menentukan keladi itu boleh dimakan atau tidak adalah kandungan kalsium oksalat. Karena tingginya kandungan kalsium oksalat inilah yang membuat, jadi kristal oksalat, kandung kalsium oksalat ini membentuk kristal ya. Jadi kristal kita bayangkan saja seperti jarum gitu. Jadi semakin kecil kristal oksalat ini, dia semakin menusuk. Jadi makanya kalau kita kena getah keladi itu gatalnya menusuk gitu ya. Menunjukkan bahwa pendap ini kan dibuat dengan proses memasak 8 jam. Secara filosofis adalah mengajarkan kesabaran. Jadi makna 8 jam itu adalah menunjukkan bahwa sebelum dimakan juga kita harus belajar sabar. Tapi ini tentu sangat baik sekali karena berdasarkan kajian yang lain, dari sisi yang lain ya, dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kristal oksalat atau kalsium oksalat ini tadi semakin lama pemanasan, dia menunjukkan bahwa penurunan kadar kalsium oksalat. Kalau untuk saat ini, keladi yang bisa dikonsumsi itu setidaknya ada 3 keladi ya. Yang pertama itu disebut sebagai keladi kemumu ya. Kemudian ada keladi yang biasa digunakan untuk pendap ya. Pendap ini juga ada 3 jenis keladi tadi itu. Juga ada keladi putih, keluarga Colocasia SP. Ya, jadi SP ini menunjukkan bahwa dari studi literatur belum ditemukan spesies khususnya. Jadi Colocasia ini ada 3, SP1, SP2, dan SP3. Jadi warnanya mulai dari putih, semi hitam, dan sampai ke hitam. Dan ini biasa digunakan untuk bikin pendap. Nah, keladi di Provinsi Bengkulu ini sudah sangat banyak, dan karena itu dia tumbuh di semua agroekosistem. Malahan di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu itu keladi bisa tumbuh. Namun saat ini keladi di Bengkulu masih tumbuh dalam kondisi liar, belum dibudidayakan. Tanaman yang juga tumbuh liar banyak sekali di Bengkulu gitu ya. Dan keladi ini tidak sulit untuk kita temukan karena di sekitar kampus pun bahkan kita banyak sekali ketemu keladi. Keladi ini yang kita tinjau itu
hasilnya bisa dari umbi selain dari daun. Nah, karena di Bengkulu ini belum dibudidayakan karena petani di sini hanya produksi daun karena untuk pembungkus makanan pendap. Nah, keladi itu karena kalau kita lihat ya, keladi itu ketika hujan kan airnya tidak pernah basah ya, terus mengalir. Nah, mungkin filosofinya di situ bahwa orang Bengkulu ya kalau sudah merasa dendam itu tidak ada di makanan-makanannya. Ya, yang penting di kerongkongan dia terserap langsung sampai tidak ada yang nyangkut-nyangkutnya gitu. Dan juga dalam pendap itu lapisan itu 9. Itu kenapa? Angka tertinggi kita adalah 9. Kekuatan kita segala sesuatu itu diukur dengan kesempurnaan itu 9 bukan 10. Sehingga makanya direbusnya juga dianggap dengan 8 jam tadi di situ. Ini mengapa harus keladi? Tidak bisa tidak keladi kan? Tidak menempel beban yang kuat kepada orang atau dendam atau apapun juga rasanya. Jadi masyarakat Bengkulu merasa plong di situ dalam menerima masukan-masukan. Mungkin bisa dibawa keluar kota ataukah dia mau ke kebun dan segala macamnya kan. Bisa kan orang kita kan dulu kan berkebun. Ketika dia kebun dia cuma bawa beras dan bawa pendap mungkin ya. Pendap bisa dipotong-potong sekali makan. Nah itu. Orang dulu tuh makannya ya di kebun, di mana pokoknya itu namanya makan khas. Makanan khas. Jadi itu di mana aja bawa menjadi barang tuh. Nya lemak nian, itunya. Kalau dulu pendap itu bisa juga dimakan sama pakai ubi kalau orang dulu. Untuk sarapan pagi itu makan rebus ubi sama pendap. Kalau kami galak ke ubi kayu, itu lemak makannya pakai nasi, itu lemak juga. Tapi yang hobinya masing-masing kan, tapi kebanyakan makan ke ubi, dicolet-colet caknya tuh. Nah, kita tahu pendap ini belum ada yang melakukan modifikasi untuk kemasannya, masih sangat tradisional. Kita bisa dorong nih pendap ini lebih menarik ya. Nah, tadi terkait caranya adalah dengan pengemasan. Jadi kita gunakan kemasan yang baik. Kemasan yang baik ini misalnya nanti pendapnya dikemas dalam kantong plastik bening sehingga kelihatan produknya di dalam. Kemudian ada mereknya, ada informasi nilai gizi, kemudian terkait dengan perizinan itu dia ditampilkan di kemasan sehingga dia bisa mungkin dipasarkan untuk pasar yang lebih modern ya, mungkin bisa masuk di di swalayan atau di mall gitu. Kita bisa packaging dengan yang bagus, dengan plastik vakum, ya tentunya harus food grade plastik vakumnya, dan juga dengan dibungkus atau di packaging dengan yang lain. Atau aluminium foil packaging juga bisa. Ya. Jadi akan bisa dijadikan oleh-oleh ya
untuk dari Kota Bengkulu itu sendiri. Kalau kita lihat ya prosesnya tadi ya, abad 18 mungkin dia sudah mulai segala macam, dan sampai sekarang itu kan tetap ada. Dan sekarang mungkin lebih banyak lagi penggemarnya. Karena kita banyak yang keluar dari Provinsi Bengkulu, rindu akan makanan khasnya. Sekarang itu oleh-oleh sudah bisa jadikan oleh-oleh itu pendap. Dan orang Jakarta juga banyak yang suka pendap. Kan itu tadi ciri khasnya tadi dikit ikannya itu dengan bumbunya. Apalagi makan dengan nasi yang hangat-hangat. Nah itu jadi keringat ini bercucuran gitu kan. Penjualan pendapnya rame. Kalau ada orang, kalau libur sekolah atau kalau libur kan banyak orang dari luar yang datang, orang wisata. Jadi pendapnya laris sampai 100 sehari. Lah sampai bule makannya, Singapura, Jerman sih. San nenek, cucung-cucung nenek, anak-anak nenek, jangan lupa makan pendap. Sebab pendap itu adalah makan khas kita Bengkulu.